kwitansi penerimaan. Waduh, tanda tangan ya lu. Sakit kurasa orang nih. Iya ini orangnya ya. Kapolres lu. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wa la tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Al Godi, sekarang ada warnanya loh, baju koko habaib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa. Jangan tetap santai dan sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bi Nabi wa ali salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Oke guys, konten kita kali ini parah banget ya. Untuk prolog nih ya, polisi itu termasuk salah satu aparat hukum yang kita harapkan netral nanti di pemilu. Ya itu. Ya gimana mau netral ya kalau ada berita begini guys. Tega amat pak, duit bawahan ditilep juga. Kok lu kebayang gak ya? Kalau duit bawahan aja ditilep, kira-kira kalau nerima duit dari parpol atau dari capres itu gimana? Duit bawahan sendiri nih. Allahu Akbar. Ini keteganya udah ya, tapi udah ada yang bunuh anak buahnya sendiri ya. Bawahnya sendiri dibunuh ada ya. Nih beritanya dari Narasi nih. Kapolres Kupang tilap gaji personal pengamanan pemilu, nilainya sampai 2,2 miliar rupiah. Anjir. Gaji personel aja ditilap. Terus itu kalau dapat tambahan ceperan dari kelompok-kelompok yang dicurigai gimana itu? Lu masih mau berharap netral? Sedianya honor 600 personel Polresta Kupang untuk pengamanan pemilu 2024 mencapai 5,8 juta rupiah per orang. Lumayan ya, 5,8 juta per orang. Tapi bayaran itu diduga dipotong oleh Kapolresta Kupang Kota. Kapolres anjir, gimana Kapolda? Gimana Kapolri? Aman ya Pak? Aman. Terus kita mau minta polisi netral. Duit bawahan ditilap untuk pengamanan pemilu. Apa ini? Kombes Risian Krishna Budiaswanto sebesar 3,8 juta rupiah. Waduh. Upah yang diterima anggota cuma 2 juta rupiah. Anggaran yang diduga disunat Krishna berasal dari uang saku dan uang makan tiap anggota. Anjir. Allahu Akbar. Uang saku, uang makan anggotanya sayang. Bukan orang lain dah. Terus lu berharap polisi ini akan bekerja untuk rakyat gitu? Ini anggotanya. Allahu Akbar.
Krishna sudah diperiksa Paminal Polri di Mapolda NTT. Ia juga disebut memaksa anggotanya menekan kwitansi penerimaan. Waduh, tangan ya lu. Sakit kurasa orang nih. Iya, ini orangnya ya. Kapolres lu. Aduh, masa ini orangnya nih? Bukan ya, nggak tahu gue muka orangnya aja. Parah ya. Parah lu ini guys, ini parah banget ini. Duit anggotanya ya, gaji anggotanya. Allah. Makanya gue tuh kalau sama bapak-bapak polisi yang di lapangan tuh gue kesian banget. Mereka tuh orang-orang yang jalanin tugas saja gitu. Mereka nerima perintah aja. Ya, jadi yang begini-begini nih, aduh ya Allah. Tapi salah satu personel yang menolak tanda tangan dimutasi ke pos polisi Bimoku, Polsek Kelapa Lima, langsung mutasi. Ini praktek-praktek seperti ini banyak nggak sih di Polri ini? Hah? Terus rakyat mau berharap yang begini, ya, dengan mentalitas yang begini, pemilu akan berlangsung adil. Nggak kebayang gue. Kalau salah satu tim capres itu atau partai itu ngasih duit agak besar dikit, selesai. Duit anak buahnya jadi, ya Allah, anak buahnya. Duit anak buahnya nih sayang yang disikat ini. Gila ya. Waduh. Lanjut. Krishna dicopot dari jabatannya oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Iya Pak. Ia dipundasi jadi perwira menengah pelayanan markas besar polisi. Duh, dipindah ke Mabes Polri. Nggak dipecat ya. Iyalah. Mereka yang punya hukum, saya mau bilang apa gitu. Cuman yang begini terus kita mau berharap netral gitu ya. Itu makin berat. Kapolresta Kupang Kota dimutasi usai diperiksa Paminal Mabes Polri. Posisinya diganti oleh Wakapolresta Kupang Kota AKBP Aldian RJH Manurung. Nah itu, ini tim redaksinya Kumparan ya. Iya, aduh, serem ya. Hah? Serem nggak sih? Serem nggak sih? Nah terus, ini katanya aparat kepolisian harus netral. Nah gimana mau netral ini? Kalau udah uang, ya Allah, udahlah. Kalian komentar di bawah, kita baca komentar di Narasi Newsroom ya. Let's go to Instagramnya Narasi yuk guys. Oke, kita baca komentar netizen. Enak ya, cuma dimutasi, nggak dipecat, nggak diproses hukum, padahal sudah penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Iya, nggak dipecat guys. Nggak dapat pelanggaran pidana ya. Aduh, kalau orang biasa maling duit kok di penjara ya bang. Nah itu, Chris kan backingannya kuat. Yang kemarin jelas-jelas minta sepong tahanan perempuan aja cuma sudahlah. Kalau menurut netizen membau, kalau ada yang salah, ada yang backup. Aduh bang, ente apa enggak nyimak kasus Sambu JS itu prosedurnya yang bersangkutan dimutasi dulu sembari proses hukum pidana dan hukum etik selesai, nanti baru divonis apakah dipecat atau gimana, apakah masuk penjara atau gimana. Kalau jadi tersangka baru ditahan. Aduh, masa begitu? Begitu ya bang? Oh, ya karena bagi-bagilah sama yang atas, aman. Segitu doang enak banget iya. Emang gitu, dia dimutasikan ke Mabes. Di Mabes dia nggak ada bawahan kayak sebelumnya. Di Mabes dia bakalan hidup segan mati tak mau. Kuat-kuatan biasanya, kalau nggak kuat lama-lama dia resign sendiri. Loh, gimana? Dia dapat duit 2,2 miliar sayang. Gimana ya? 2,2 miliar. Udahlah. Kok nggak dipecat ya kan? Itu korupsi. Kalau hukumannya gitu kapan bisa bersih? Iya. Gimana? Normal. Kalau ada yang baik baru oknum. Oh iya. Iya. Lah dipecat kok masih dapat jabatan? Wah ini sih ya, nggak dipecat. Mutasi. Yang kayak gini mesti nggak dipenjara, ujung-ujungnya cuma dimutasi padahal termasuk kejahatan korupsi. Nah ya, mau bilang apa?
Korupsinya gila aja, duit bawahannya sendiri. Indonesia nih bos, sudah tidak kaget. Ingat, mulai dari etika ya. Kalau etika aja nggak dipeduliin, bukan nggak mungkin hal-hal kayak gini malah akan jadi lumrah. Emang yang gini udah lumrah sejak dulu ya. Nah, tuh, ya gimana ya? Dipecat kagak. Sesama maling saling maling. Harusnya pecat tidak terhormat supaya ada efek jerah. Pemberantasan korupsi harus dimulai dari penegak hukum dulu. Nah iya, penegak hukumnya begini. Mau bilang apa? Makin parah emang ya. Oknum harap maklum, oknum itu jumlahnya sedikit aja kok. Saking dikitnya nggak bisa dihitung. Jadi jangan dibesar-besarkan. Iya. Tidak dibesarkan ini. Bahkan rame tuh anggotanya ya, habisi aja tuh langsung rame-rame. Buset, habisi aja. Jangan sayang. Oknum ya, banyak amat dan masih banyak yang kayak gini bos. Asal tahu aja. Masih banyak. Yang terhormat Bapak Kapolri Listio Sigit Prabowo, mohon bersih-bersih di institusi Bapak. Karena rakyat sudah lelah dengan penegakan hukum dan keadilan yang tidak profesional, tidak berkeadilan dan tidak memihak rakyat oleh anak-anak buah Bapak. Saya juga salah satu korban dari tidak profesionalnya anak buah Bapak dalam kasus pelaporan atas dugaan perzinahan atas nama Raja Urung Mahesa Tarigan, seorang anggota DPRD Kabupaten Karo, fraksi Partai Demokrat. Waduh, dengan istri saya kasus saya laporkan ke Polda Metro Jaya dan turun di Polres Jakpus dan kasus berakhir SP3 di mana proses penyelidikan dan penyidik terukur diduga kuat tidak profesional dan bias. Bahkan pada gelar perkara pada Desember 2020 di Polres Jakpus, data-data dan fakta hukum yang ada tidak menjadi bukti untuk naik kasus ini dari penyelidikan menjadi penyidikan. Di mana hati nurani dan keberpihakan polisi berseragam yang hadir pada gelar perkara kasus saya? Apa cuma formalitas belaka? Datang, duduk, dengarkan, tanda tangan, ambil honor, terus selesai begitu saja, tanpa peduli bagaimana nasib korban seperti saya, seorang suami dan ketiga anak saya. Gila. Tidak peduli bagaimana nasib dan masa depan para korban, saya pulang dengan down dan hancur dengan keputusan terukur tidak profesional dan bias itu. Sedangkan kalian para peserta rapat gelar perkara bisa pulang dan tidur nyenyak malamnya. Saya jangankan tidur Pak, mau tidur aja, bahkan dipaksa tidur aja Pak, nggak bisa. Bahkan pada gelar perkara dimaksud saya sampaikan kepada seluruh peserta rapat bagaimana tidak profesionalnya penyidik dan proses penyelidikannya di dalam kasus saya. Tapi tidak ada sepertinya keseriusan dalam menangani kasus saya. Ini bukan kasus main-main Pak. Banyak yang hancur dari kasus ini. Banyak keluarga yang hancur dan rusak akibat kelakuan oknum cabul Demokrat ini. Banyak masa depan dan psikologis anak dan para suami hancur, kena mental. Dan ketika kita berharap ada perlindungan dan pertolongan dengan melaporkannya ke polisi, malah kita lebih hancur lagi dari sebelumnya. Aduh, ya Allah. Waktu, tenaga, uang, emosi, dan psikologis makin terperas. Polisi jangan malah memanfaatkan setiap laporan masyarakat yang masuk menjadi uang masuknya sendiri. Kasihan saya, kasihan rakyat. Aduh, kasihan ini. Nih terus nih, saya tidak akan berhenti bersuara Bapak Ibu. Perjuangan saya adalah untuk menegakkan keadilan bagi para korban dari oknum cabul kader Partai Demokrat ini. Untuk mencegah adanya korban-korban berikutnya juga. Untuk melakukan edukasi politik bagi masyarakat untuk cerdas. Tidak memilih pemimpin yang cabul. Dan dari partai politik yang malah melindungi kadernya yang bermasalah, serta untuk menjadikan Polri sebagai institusi yang dipercayai dan dicintai masyarakat ke depannya. Amin. Ya Allah. Jadi di dalam berita ini juga ada, ya udahlah, makin banyak boroknya ya, terlalu banyak oknumnya ya. Dah. Jadi guys, kita mau berharap sama polisi, masih bisa berharap sama polisi kalau begini. Jangan sendiri deh ya. Kalau nggak bisa ya kita berharap sama diri kita dan persatuan rakyat. Itu aja dari gue. Gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin parah guys, makin parah. Allah. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Roland, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat
yang pasti rasanya enak ya, ada 3 rasa. Ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, nih gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh. Lu tahu kerannya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.